Manusia setelah diteliti ternyata bisa dibagi dengan 3 bagian. Dia pasti hanya akan dapat apa yang Allah tentukan. Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Manusia setelah diteliti ternyata bisa dibagi dengan 3 bagian. Simfun fi talabil mal, sekelompok manusia hidupnya hanya mencari harta. Wasimfun fi talabil itsm, ada golongan manusia yang sibuk dengan dosa. Wasimfun fi talabit thariq, dan sekelompok orang lain yang sibuk mencari jalan. Fa amma man asbaha bi talabil mal fa innahu la ya'kul fawqa ma razaqahu Allah Ta'ala. Orang yang bangun pagi tujuannya hanya mencari harta, dia pasti hanya akan dapat apa yang Allah tentukan. Sekalipun dia mikir dengan segala cara, dengan segala sungguh-sungguh, gimana aku dapat harta besok pagi, pasti yang dia dapat hanya apa yang Allah jatahkan, tidak lebih. Wa in aksarul mal, sekalipun harta itu banyak, tapi tetap dia hanya akan dapat apa yang Allah takdirkan. Misalnya dia dapat 1 M, jatah dia yang mana? Harta dia yang mana? Bukan 1 M. Harta dia yang dia makan, yang dia nikmatin, yang dia pakai, itu aja. Dan itu yang dijatahkan oleh Allah SWT. Selebihnya mungkin milik ahli warisnya, mungkin milik orang lain dan sebagainya. Yang kedua, waman asbaha fi talabil itsm lahiqul hun wal itsm. Orang yang sudah berniat pagi hari untuk mencari dosa, berbuat dosa, maka dia pasti akan dikejar-kejar dosa. Maka orang tergantung niatnya, maka dia mikir terus gimana cara dapat dosa. Dia bekerja keras bagaimana cara melakukan dosa. Dia bayar mahal untuk dosa. Dia berkorban untuk dosa. Begitulah cara berpikir seseorang. Yang ketiga, waman asbaha fi talabit thariq, orang yang bangun pagi berniat untuk cari jalan, a'tahullahu ar-rizqa wat thariq, maka Allah akan memberikan rezeki dan Allah akan memberikan jalan keluar hidupnya. Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua tergantung apa yang diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat. Semua tergantung niatnya. Maka semakin seseorang berniat baik, pagi-pagi keluar rumahnya, di depan rumahnya sudah ada 2 bendera. Bendera 1 dibawa malaikat, bendera 1 dibawa setan. Ketika niatnya baik untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka setan yang membawa bendera kebaikan, maka malaikat yang membawa bendera kebaikan akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau hatinya kotor, busuk, niat melakukan maksiat, maka setan yang membawa bendera keburukan akan mengantarkan dia kepada tempat dia berbuat dosa. Semua tergantung niat kita, saudara-saudara, dan semua tergantung juga kekuatan niat di pagi hari. Makanya pagi hari itulah waktu dibagi-bagikan rezeki. Jangan asal keluar rumah, biasakan hidup teratur, niatkan di pagi hari kita melakukan sesuatu, rancang apa yang kita kerjakan hari ini. Jangan sampai ada niatan berbuat dosa, karena semua ada hisabnya di hari kiamat. Allah langsung yang akan menghisab. Salah seorang ulama mengatakan, man asbaha lazimahu amron. Orang yang masuk waktu pagi, dia wajib mengalami 2 hal. Pertama, al-amnu, rasa aman. Yang kedua, al-khawfu, rasa takut. Amal amnu fahuwa ayyakuna aminan bima yakfirullah min amri rizqihi. Adapun rasa aman, ialah hendaklah dia yakin bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki yang sudah Allah tentukan.
maka dengan ini dia merasa aman. Tapi orang yang tidak yakin, yang khawatir, dia akan gelisah. Hari ini aku makan apa? Hari ini aku akan kemana? Hari ini aku akan dapat rezeki dari mana? Maka orang seperti ini akan terus galau, pelin-pelan, kacau, tidak pernah tenang. Tapi orang yang selalu tenang bahwa hari ini pasti aku akan dapat apa yang Allah jatahkan. Tidak ada rezeki ketukar. Maka dia tenang rezekinya. Dia tenang hidupnya. Karena tidak mungkin seorang terlepas dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja, mau pegawai, mau bukan pegawai, sama saja. Karena yang menjamin rezeki bukan perusahaan. Yang menjamin rezeki Allah. Ada seorang pegawai terjamin rezekinya. Hari itu dia harus sakit, nggak bisa kantor. Maka terperhatikan. Dia akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi persoalan hidup itu di tangan Allah, bukan di tangan usaha kita, bukan di tangan bos, bukan di tangan perusahaan. Makanya kita harus pastikan bahwa ada hubungan dengan Allah. Kita tenang, kita bahagia. Allah